Welcome back to YouTube channel Amandio55. Bagi lagi sama gue Manuel Amandio, dan kita lagi ada di 55 Racing Headquarters atau 55 Racing Workshop. Nah, kemarin gue udah beberapa spill dikit tentang project-project mobil yang baru kita lakuin ini setelah beberapa project-project viral. Tapi kali ini kita punya project baru lagi yang akan menggegarkan dunia drifting Indonesia, dan ini dia mobilnya. Nah, ini dia mobilnya FT86 bermesin V8 LS Series 5300 cc. Jadi mobil ini benar-benar torky, no turbocharge, dan full of torque and power. Dan mobil ini benar-benar kita strip dari mobil harian ke mobil balap. Dan kalau lo lihat dari YouTube channel gua, video-video sebelumnya, gua udah pernah bahas satu mobil FT86 yang belum dirubah sama sekali. Itu kayak YouTube channel gua, video gue yang pertama ngebahas satu mobil FT86 merah, dan ini dia mobil yang sama, tapi kali ini udah kita rombak semuanya. Jadi ini dia mesinnya nih, V8 engine yang ada di FT86. Dan sebenarnya kalau dilihat nih kanan kirinya itu lebih lega dari S chassis karena basic mesinnya boxer dan headnya ada di kanan dan kiri, dan pasti sasisnya antara dua ini lebih besar. Makanya ditaruh di V8 dia lebih fitting, lebih lega untuk mau dibikin headernya. Dan tetap headernya kita buatan dari ORD exhaust custom fabrication. Ini belum di powder, belum di ceramic coat. Nanti kita akan ceramic coat. Dan tetap harus keluar ke depan, sama seperti V8 kita yang S14, dia keluarnya dari ke depan. Dan juga ini langsung ke belakang. Nah, tapi dari menarik dari mobil ini, seperti biasa, ini sama fabrikasinya, cloningan dari S14 gua yang S14 CBM. Engine mountingnya ada di sasis. Jadi kita bener-bener build sasis supaya apa? Supaya gampang keluar masuk mesinnya. Jadi udah nggak ada lagi subframe besi engine mounting yang nembak dari subframe ke blok mesin. Dan ini juga salah satu ide yang kita lihat juga dari prospek atau pro car mobil V8 yang di luar. Dan ini lebih gampang untuk kalau kenapa-napa bisa keluar lebih cepat. Nah, ini juga proses engine harnessnya juga udah kita lagi pelan-pelan kita bikinin. Jadi engine harness awal, kabel-kabel awal kita copot dulu semuanya, kita bikin kabel baru. Dan ini udah di naming semua nih. Coil nomor 4 dan coil nomor 1, 2, 3, 4 ada di sini semua. Nanti akan masuk ke daerah-daerah sini. Dan ini ada lagi heat shrink atau enggak aluminium plate. Jadi supaya nanti kita akan taruh misalnya catch tank, dan di sini juga mungkin ada beberapa peranti-peranti lagi. Ini juga untuk mengamanin si fuel pressure juga. Jadi semua sistem mobil untuk mesin sebetulnya benar-benar copycat sama yang si S14 CBM. Semua sistemnya hampir sama, bentuk-bentuk header juga sama, engine mountingnya pun sama, tapi yang beda cuma mesinnya. Anyway, basic mesinnya tetap V8 LS. Dan FT86 karena kita lihat track Indonesia sangat kecil dan nggak banyak yang besar-besar, jadi kita nggak pakai konfigurasi L, tapi kita pakai benar-benar kaki-kaki konvensional. Dan ini dia kaki-kakinya. 3-way suspension dari SF Racing, full spec untuk drifting, dan ada canister di bawah. Rem disc brake pakai R33. Ini juga udah pakai R33 Skyline, jadi supaya lebih gampang dan cari spare partnya juga lebih gampang. Udah pakai adaptor juga sekitar mungkin 3 cm lebih 4 cm, tapi nanti harus juga di adjust. Dan kalau mulai kaki-kakinya armnya udah lower arm hard race. Jadi lower arm hard race ini seperti D-Max ya, modelnya full. Udah dari torot juga sama tensionnya juga depan udah ada juga. Dan bukan konvensional L, tapi melainkan sebetulnya lebih sama kayak standar tapi bisa di-adjust. Karena gunanya kita nggak mau terlalu banyak angle besar-besar yang akhirnya ngambat laju mobilnya, tapi kita mau mobilnya pas sideways juga tetap maju karena track kita track kecil. Jadi bukan masalah untuk di track kecil Indonesia, karena mesinnya juga mesin V8 torsi, kita juga maunya mobilnya tetap maju. Dan sisi interior, mobil balap banget. Kita coba duduk dalam. Sedikit sempit, tapi lebih lega karena Toton orangnya gede.
Dan udah ada dashboard karbon, dry carbon. Tuh, full dry carbon. Pencet-pencetan juga belum jadi karena masih dummy. Udah ada ini juga cut off. Gearbox. Ada gearboxnya masih biasa, tapi mungkin nanti kita ganti yang dog box atau enggak sequential. Dan udah ada juga pedal box di sini buatan Tonka. Ini masih ngemal, masih punya gua barangnya. Jadi dia akan beli yang punya dia, tapi gua ngemal dulu punya bengkel. Rem tangan juga udah ada di sini. Pastilah mobil drifting udah rem tangan. Jadi sebetulnya kita mau buat mobil serapi mungkin, juga sesimpel mungkin karena nggak mau banyak ribet-ribet untuk urusan interior. Roll cage juga udah dibikin full dari depan sampai belakang, dan di belakang ada sekat. Nah, karena di belakang sekat ini ada radiator. Ada radiator di belakang dan juga fuel system, nanti kita akan ngecek. Tapi anyway, roll bar semua udah full build semua di sini. Atas bawah, di sini juga udah full true dash, dan mobil juga udah di semi welding juga. Dan keren juga ini bentukan si dudukan kursinya bukan dari plat-plat, tapi laser cut. Jadi mobilnya udah lebih proper, lebih bersih. Karena mobil baru kita mau juga bikinannya juga lebih rapi. Dan sebetulnya mobil interior ini juga nggak terlalu banyak yang aneh-aneh karena kita mau semua sistematisnya kerjanya lebih simple. Dan di sini juga ada plat di samping. Nanti kedepannya bakal ada ECU di sini, relay, box relay semua ada di sini supaya mekanik kalau dari pintu keluar mau ke dalam ngecek-ngecek interior, ngecek-ngecek urusan perkabelan dan ECU board dan lain-lain lebih gampang ngeraih tangannya. Jadi kalau kita lihat dari samping, di sini ada board, nanti harus di powder coat juga, dan di belakang udah ada aki juga ditaruh di belakang. Ini yang tadi gue bilang tadi. Jadi mobil ada sekat antara pilar B ke pilar C karena di belakangnya udah full. Dan dilihat dari belakang full semuanya radiator. Dan ini juga menurut gue radiator masih terlalu kecil dan harus lebih besar lagi ditaruhnya nanti. Tapi harus fitting juga kanan kirinya, nggak boleh kelebihan. Fuel system juga bisa dilihat di belakang. Dan di sini juga udah ada fuel pump, fuel filter. Gue nggak bisa videoin lebih dekat karena tangan gue nggak bisa nyampe ke sana. Dan tankinya sekitar 25 liter, mungkin 20 liter. Jadi udah lumayan cukup untuk buat di mobil drifting, trek-trek kecil. Full fitting semua di sini. Fitting juga di sini. Dan sebenarnya kalau lihat pelan-pelan di sini tuh ada hose ini nyambung ke EW electric water pump. Jadi electric water pump ada di belakang, sedikit ke bawah posisinya. Nah, ini dia. Sedikit ke bawah. Jadi dia nembak ke bawah, abis itu dia nembak ke mesin. Jadi bener-bener dipikirin banget positioning supaya kalau kenapa-napa juga lebih gampang untuk dibenerin ya. Oke, jadi untuk bangun mobil drifting, terutama untuk mobil proper seperti ini, waktunya juga memang nggak harus bisa cepat karena dari proses fitting, proses kita harus mikirin mobil itu kalau ada accident, dan semua proses-proses barang-barang itu harus dipikirin positioning. Terutama mobil-mobil baru seperti ini, karena ini mobil yang beda seperti kayak kita bangun Ceviro atau BMW yang emang sudah sering kita bikin dan mobilnya emang banyak banget contoh-contohnya. Dan kayak mobil seperti ini, apalagi mobil baru, harus dipikirin juga strength poinnya ada di mana. Dan untuk bikin mobil ini juga harus juga pasti keluar banyak duit karena nggak murah juga untuk bisa terutama fabrikasi ya. Fabrikasi itu juga salah satu faktor paling mahal dan investasi ke depan, karena kalau kita bikinnya agak asal-asalan atau nggak sesuai dengan posisi yang tepat, akhirnya akan kerja 2 kali. But anyway, mudah-mudahan mobilnya bisa kita kejar dan bisa kita pakai buat tahun depan, jadi supaya 2 mobil ini di pedok nanti udah bisa balapan. Dan semoga juga yang punya mobilnya juga udah bisa nyetir juga tahun depan. Dan gue berusaha dan gue juga berharap tim 55 Racing berharap kita bisa on time waktunya supaya mobilnya bisa lebih kencang lagi pelan-pelan ke depannya. Alright.